Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, seorang anak perempuan berusia 10 tahun di Manado, Sulawesi Utara diduga menjadi korban pemerkosaan dan terdapat luka serius di bagian alat vitalnya. Keluarga korban sempat kesulitan mengobati karena BPJS Kesehatan sesuai aturannya tidak bisa digunakan untuk membiayai korban kejahatan seksual. Nasib naas dialami Ice, anak perempuan berusia 10 tahun di Manado, Sulawesi Utara. Ia mengalami pendarahan hebat di bagian alat vitalnya setelah diduga diperkosa oleh pria dewasa. Awalnya sang ibu mengira anak perempuannya mengalami tanda kedewasaan. Namun pendarahan di alat vital korban terjadi terus-menerus. Sang ibu pun kemudian memutuskan membawa korban ke Rumah Sakit Profesor Kando Malalayang Manado pada 29 Desember 2021. Di hari yang sama, ibu korban juga melaporkan dugaan pemerkosaan itu ke polisi. Atas laporan itu, Polda Sulawesi Utara memeriksa sejumlah saksi termasuk pihak terlapor. Sejauh ini tentu kami harus berdasarkan paling tidak 2 alat bukti yang cukup. Dengan 2 alat bukti yang cukup, kami akan melanjutkan proses penyelidikan ini ke penyidikan. Kemudian kami akan mencari siapa pelakunya. Nah, bila mana pelaku ini dan menurut alat bukti yang ada itu memenuhi unsur, memenuhi ketentuan sesuai dengan KUHP, tentu kami akan melakukan upaya-upaya lainnya, termasuk upaya paksa. Dugaan pemerkosaan yang dialami Ica terungkap usai sang ibu mengunggah video yang ditujukan kepada akun media sosial politikus Nasdem, Hillary Brigita Lasut. DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara kemudian memutuskan untuk membantu pengobatan korban. Bahwa adik Ica ini mengalami trauma yang sangat dalam di luar masalah kesehatan fisik, dan kami juga baru mendapatkan bahwa hasil pemeriksaan dari rumah sakit keluar dan memberitahukan kepada kami bahwa adik Ica ini mengalami sakit kanker leukemia. Tak hanya DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara, pihak Rumah Sakit Profesor Kando Malalayang Manado ternyata juga ingin membantu korban dengan menanggung seluruh biaya perawatannya. Kasus ini betul tidak masuk ke ranahnya tanggungan BPJS. Aturannya memang ini harus ada di dalam yang namanya LPSK yang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi rumah sakit tetap memposisikan diri untuk membackup persoalan-persoalan pembiayaan yang menyangkut pasien ini. Dari awal walaupun memang kondisinya seperti ini, untuk kasus-kasus seperti ini, maka SOP kita langsung anak tersebut akan didampingi oleh baik psikolog maupun psikiater. Usai menjalani visum dan penanganan medis, pihak Rumah Sakit Kando Malalayang Manado memindahkan korban ke ruang pusat penanganan kanker anak. Dari hasil pemeriksaan medis, korban mengalami luka di bagian alat vitalnya dan terdapat kelainan darah. Kini korban masih mengalami trauma berat. Ya, Vera, tentu ini miris korban kekerasan seksual yang seharusnya mendapatkan perlindungan, mendapatkan perawatan, tetapi tidak mendapatkan pembiayaan dari BPJS, dan itu sebetulnya sudah tertuang atau sudah berlaku sejak ada peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, dan tentu ini menyulitkan korban dan juga keluarganya. Ya, betul sekali Eva, bahwa seperti yang terjadi dengan korbannya di Manado tadi informasi yang sudah kita sampaikan, pada akhirnya masyarakat pun turun tangan membantu. Nah, tapi apa yang dialami korban di Manado ini bisa jadi sebuah fenomena gunung es. Ya, betul Vera, dan untuk membahasnya kita sudah mengundang 2 narasumber dari Kementerian PPA dan Deputi Bidang Perlindungan Anak, Bapak Nahar dan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Edwin Partogi. Selamat pagi, Pak Nahar, Pak Edwin. Selamat pagi. Baik, salam sehat selalu. Ya, saya ingin ke Pak Nahar terlebih dahulu. Pak Nahar, ini mungkin tadi juga sudah menyimak begitu informasi yang sudah kami sampaikan sebelumnya terkait dengan korban yang ada di Manado. Nah, tentang korban anak tadi, kenapa harus warga yang sampai harus turun tangan? Ya, dalam Undang-Undang 35 2014 khususnya pasal 59A tentu kita menggunakan 3 skema upaya perlindungan khusus anak gitu ya. Dan salah satunya adalah ketika ada anak-anak menjadi korban korban
yang memerlukan perlindungan khusus, maka kita menggunakan satu upaya penanganan cepat. Upaya penanganan cepat ini adalah juga termasuk penanganan medis gitu ya, penanganan medis agar dipastikan bahwa hal-hal yang berdampak kepada korban tidak menimbulkan dampak-dampak yang lebih buruk lagi. Di samping nanti ada pendampingan psikososial, lalu kemudian bantuan dan pendampingan selama proses peradilan. Nah, ketika bicara soal biaya pengobatan sampai pemulihan dan segala macam, tentu ini juga terkait dengan apa yang sekarang kita bahas gitu ya, bahwa sejak dengan Perpres 82 gitu ya, ada ketentuan bahwa ini tidak di-cover di jaminan kesehatan, tentu ada regulasi lain. Nanti Pak Edwin bisa menjelaskan bahwa terkait dengan pelindungan saksi dan korban juga ada support tentang bantuan medis dan rehabilitasi gitu. Iya, tetapi Pak Nahar, kalau bisa diibaratkan ini kan korban kekerasan seksual sudah jatuh tertimpa tangga pula karena sudah pasti tidak sedikit ya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan dan juga perawatannya. Tetapi selain tadi memang ada aturan, mengapa ini tidak ditanggung oleh BPJS? Apa alasannya? Nah, sepengetahuan yang kami tahu adalah bahwa karena ada regulasi lain yang misalnya alokasinya harus disupport oleh hak korban terkait dengan beberapa tindak pidana, salah satunya adalah kekerasan seksual. Dan itu misalnya ada undang-undang, nanti Pak Edwin bisa menjelaskan, tetapi tentu ada proses yang harus dilalui dan tentu kami sendiri misalnya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan bahwa support untuk pendampingan lalu kemudian memproses ini sesuai dengan aturan yang ada, tentu ada UPTD dan Dinas P3A di daerah yang bisa mendampingi. Baik, kalau begitu saya ingin menanyakan kepada Pak Edwin. Pak Edwin, lalu sebetulnya bagaimana prosedural ketika seseorang korban kekerasan ini harus mendapatkan layanan medis maupun juga psikososialnya, terutama untuk soal medisnya, bagaimana pembiayaannya selama ini? Ya, sebelum sampai situ saya ingin menyampaikan ya bahwa dalam peristiwa-peristiwa kekerasan itu belum tentu semuanya masuk dalam ranah pidana. Gitu. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena dia masuk dalam ranah pidana ketika dia diproses oleh kepolisian dalam proses lidik maupun proses penyelidikan. Namun kadang-kala kan banyak juga peristiwa-peristiwa kekerasan yang dialami oleh masyarakat itu tidak dilaporkan kepada kepolisian. Gitu. Tetapi akibat dari peristiwa itu sudah terjadi buat seseorang korban misalnya mengalami luka, trauma dan segala macam. Nah di posisi itu menurut saya Perpres 82 2018 ini memiliki sejumlah masalah karena dia melepaskan tanggung jawab sebagai lembaga penjamin ya. Sementara LPSK ini kan bukan asuransi, bukan lembaga penjamin gitu. Kami hanya bisa melindungi kepada korban tindak pidana termasuk korban kekerasan seksual apabila peristiwa itu menjadi peristiwa pidana. Nah, sementara ketika orang menjadi korban kemudian dibawa ke rumah sakit, belum tentu dia sudah lapor polisi, gitu loh. Tapi ketika ditanya oleh pihak rumah sakit ini akibat apa? Akibat KDRT, akibat pencabulan, akibat pemerkosaan. Tertolak dengan pihak rumah sakit dengan alasan bahwa peristiwa yang dialami oleh korban itu tidak menjadi ranah dari tanggung jawab BPJS berdasarkan pasal 52 huruf R ayat huruf R yang menyebutkan ya secara tegas tindak pidana korban tindak pidana dari kekerasan seksual, penganiayaan, terorisme, TPPO tidak dijamin oleh BPJS. Gitu. Baik, singkatnya sementara, alurnya yang singkatnya alurnya yang ditangani oleh LPSK ini adalah mereka yang memang berkaitan dengan kasus pidana. Ketika memang sudah ada laporan ke kepolisian, maka LPSK yang akan melayani begitu ya.
Nah, ini pertanyaan juga akhirnya kembali lagi kepada Pak Nahar gitu sebagai bagian dari pemerintahan. Jadi kemana Pak selama ini peran dari negara untuk bagi mereka para korban yang ternyata bukan dari kasus pidana? Yang bukan kasus pidana ya. Kalau yang bukan kasus pidana tentu kan ada tanggung jawab masing-masing dari kementerian lembaga, pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing gitu ya. Sepengetahuan yang selama ini kami lakukan adalah bahwa ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan anak yang memerlukan perlindungan khusus, tentu mekanismenya sudah jelas ya bahwa misalnya kami sendiri juga misalnya di daerah melalui Dinas Pengampu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga punya kebijakan-kebijakan terkait dengan pendampingan termasuk misalnya ada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di mana ada 3 skema sebetulnya yang bisa disupport dalam penanganan ini, yaitu terkait dengan pelayanan, lalu kemudian dengan manajemen dan pencegahan. Dan memang kalau kami tentu mensupport ya bagian dari dukungan dari upaya-upaya seperti ini. Nah tentu masalah kesehatan ada instansi terkait yang menangani dan ini seharusnya sudah otomatis ditanggung oleh pengampu pelayanan di bidang kesehatan. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Edwin, tadi ada prosedur, tadi Anda menjelaskan ada prosedur panjang yang harus dilewati sebelum mendapatkan perawatan atau penanggungan biaya perawatan. Nah, padahal ini kan biaya perawatan, informasi yang kami dapatkan biaya perawatan pengobatan korban yang dapat ditanggung terhitung setelah keputusan LPSK dikeluarkan. Padahal yang saat dibutuhkan korban adalah penanganan pertama atau sesaat setelah peristiwa tindak pidana itu terjadi. Artinya lambat sekali, Pak Edwin. Ya mungkin dibacanya tidak begitu tepat ya, bahwa keputusan itu berlaku sejak diputuskan oleh LPSK benar. Tetapi keputusan LPSK itu dapat berlaku surut, gitu loh. Baik. Pimpinan LPSK bisa memutuskan hari ini, ya, peristiwa yang sebulan lalu, ya, yang akan atau 2 minggu lalu atau seminggu lalu. Ya LPSK termasuk akan tanggung dari biaya awalnya. Kalau LPSK putuskan diterima, termasuk juga diputuskan pembiayaannya. Pembiayaan itu ditanggung sejak kapan, untuk apa saja, gitu loh. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa yang tidak boleh menjadi kekeliruan kita, bahwa belum tentu kekerasan yang terjadi dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak pada kasus kekerasan seksual, KDRT, kekerasan terhadap anak, itu dilaporkan ke polisi. Kalau dilaporkan ke polisi, dia jadi tindak pidana, dan itu bisa dimohonkan ke LPSK. Sekalipun LPSK bukan ke lembaga penjamin ya, bukan lembaga asuransi. Tetapi di mana posisi BPJS-nya sebagai asuransi negara, ya. Ketika korban sudah mengalami kesulitan, ya, sudah mengalami situasi yang mengancam keselamatan jiwanya, masih ditanya dulu, ini peristiwanya apa? Kalau tindak pidana nggak bisa ditanya sama negara oleh BPJS. Nah, ini kan menurut saya cukup mengkhawatirkan karena situasi ini membuat negara tidak hadir, gitu loh. Ya, Pak Edwin dan juga Pak Nahar, kemarin kami diskusi begitu ya dengan Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya mengenai siapa yang harus bertanggung jawab soal pemulihan korban. Salah satu kuncinya adalah masalah anggaran, tapi lembaga mana yang memegang peran sentral seperti belum disepakati begitu. Nah, kita simak pernyataan dari Willy Aditya berikut ini. Sebuah konsekuensi ya. Kita memformulasikan ada 3 hak korban. Yang pertama tentu hak penanganan, yang kedua adalah hak perlindungan, yang ketiga hak pemulihan. Di dalam konteks hak penanganan itu kita harus lihat pertama ketika undang-undang ini disahkan, Putri, itu tentu konsekuensi logisnya anggaran.
maka kemudian anggaran akan berimplikasi kepada kalau penanganan sejauh ini adalah Menteri PPA sendiri, pemberdayaan perempuan dan anak. Kita butuhkan dari awal adalah simulasi kerjasama antar kementerian dan lembaga. Dalam hal ini tidak hanya Kementerian PPA, tidak hanya LPSK, tidak hanya Komnas Perempuan, polisi dan jaksa, tapi juga Kemenkes. Tentu ini pendekatan yang multi stakeholder, multi kelembagaan dan lintas kelembagaan dan kementerian. Nah, simulasi-simulasi untuk kemudian pos-pos anggaran itu menjadi penting. Ini mungkin yang akan menjadi catatan nanti dalam proses pembahasan berikutnya di Panja. Berarti ya, Pak Nahar dan juga Pak Edwin, tadi kita sudah simak bersama pernyataan dari Willy Aditya, bukan hanya Kementerian PPA, bukan hanya LPSK, tetapi bersama sinergitas semua pihak. Tanggapannya dan juga sejauh ini koordinasinya seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Saya ke Pak Nahar terlebih dahulu. Ya, iya. Di 2020 kami bersama semua stakeholder mengidentifikasi ya beberapa hal yang menjadi hambatan dalam proses penanganan khususnya korban anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dan pada saat diketahui bahwa anak-anak korban kekerasan seksual tidak lagi ditanggung oleh BPJS gitu ya. Lalu kemudian Bu Menteri mencoba mengusulkan beberapa desain untuk bisa mendukung upaya-upaya perlindungan khusus anak. Dan salah satunya adalah yang sudah bisa dilakukan adalah dengan mengalokasikan program dan biaya yang bisa mensupport itu. Tetapi sekali lagi bahwa ada biaya operasional layanan yang ditempatkan di daerah itu sifatnya hanya mendukung misalnya untuk kebutuhan media kolegal, lalu kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, hal-hal yang sifatnya layanan kesehatan dasar seharusnya ini menjadi kewenangan yang harus dilakukan oleh lembaga dan instansi pengampu di bidang kesehatan. Jadi sebetulnya nggak ada lagi ada warga yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan ini. Dan di RUU TPKS sendiri ini juga menjadi catatan penting bahwa perlu didesain bagaimana perlindungan terhadap korban ini bisa lebih dimaksimalkan. Oleh karena itu kami tentu mengkoordinasikan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan korban ini di daerah melalui dinas dan UPT kami itu untuk memastikan bahwa proses ini bisa dilakukan oleh stakeholder yang punya tanggung jawab untuk menangani persoalan ini. Baik, harus ada koordinasi dan juga kolaborasi antar kementerian dan juga lembaga. Ya. Lalu komentar dari Pak Edwin sendiri seperti apa Pak sejauh ini? Ya, menurut saya BPJS pada prinsipnya tidak boleh lepas tangan dari situasi kedaruratan maupun kebutuhan korban dari peristiwa kekerasan atas penanganan medis. Gitu. Jadi terlepas bahwa kemudian LPSK mengambil alih itu hal lain, gitu, ya. Karena memang ada hak dari korban untuk maju permohonan ke LPSK. Namun juga ada posisi kewenangan LPSK untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Karena kami punya syarat berdasarkan undang-undang tentang sifat penting keterangan, tentang tingkat ancaman, tentang situasi medisnya, tentang background-nya, ya. Yang syarat itu akan menentukan permohonan itu diterima atau tidak, gitu loh. Ya, memang kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas di LPSK. Tetapi ada baiknya BPJS tidak dilepas tangan, ya. PP Pres 82 2015 ini patut dirubah, gitu. Karena situasi BPJS ketika Perpres ini lahir dan sekarang kan sudah berubah. Perpres ini lahir ketika situasi BPJS setelah anggaran secara itu memang mengalami kesulitan, gitu. Tapi saat ini kita menerima laporan bahwa BPJS telah mendapat surplus keuangannya, ya, telah mendapatkan keuntungan, sehingga ada baiknya yang menjadi tanggung jawab negara untuk ditanggung ya harusnya diambil alih oleh BPJS, gitu.
Jangan kemudian karena ada undang-undang LPSK, beberapa tindak pidana yang tadi saya sampaikan tidak ditanggung oleh BPJS. Padahal situasi kedaruratan itu tidak melulu soal tindak pidana, tapi soal keselamatan jiwa manusia. Baik. Pak Edwin, Anda sampaikan bahwa BPJS jangan lepas tangan, tetapi ada terbentur aturan regulasi Perpres nomor 82 tahun 2018. Apakah LPSK juga mendorong ada revisi terkait dengan Perpres tersebut? Tidak kurang upaya yang sudah LPSK lakukan untuk mendorong perubahan ini. Sejak Perpres ini terbit dan kemudian kami melakukan konsultasi komunikasi dengan berbagai kementerian lembaga, namun sayangnya sampai sekarang tidak mendapatkan solusi, gitu. Ya. Jadi menurut kami baiknya pemerintah meninjau ulang Perpres ini ya, dan melakukan revisi terhadap pasal 52 huruf R ini, ya, yang kemudian menjadikan semua warga negara yang mengalami peristiwa kekerasan pada awalnya atau kedaruratan harus tanggung dulu oleh BPJS. Kalau kemudian mereka mengajukan permohonan ke LPSK dan LPSK penuhi, kami dapat menanggung biayanya baik sejak dari awal ketika mereka masuk di rumah sakit, itu nggak ada masalah buat LPSK. Walaupun tadi yang disinggung oleh anggota DPR ya, mengenai soal anggaran memang tepat. Korban pidana ini ratusan ribu orang. Ya. Kalau ditanggung oleh LPSK semua, ya Kementerian anggarannya tidak memenuhi begitu ya, Pak Edwin? Oke. Jangan. Ya, jangan dibebankan semuanya kepada LPSK. Nah, tapi bagaimana juga peran dari kementerian dan lembaga lainnya untuk turut serta. Tapi terakhir saya ingin ke Pak Nahar. Kalau menurut Kementerian PPA sendiri, apa sih solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Jangan sampai korban tindak pidana menjadi korban kedua kalinya karena tidak mendapatkan layanan kesehatan, Pak. Ya, ini penting ya untuk menjadi perhatian kita. Oleh karena itu maka ada Perpres 75 tahun 2020 juga. Itu antara perwakilan LPSK dan Dinas P3A di daerah itu juga harus bisa ikut memastikan bahwa upaya-upaya seperti ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk tadi bantuan medis, bantuan rehabilitasi dan psikologis gitu ya, sehingga nanti kalau seandainya ada persoalan-persoalan yang dihadapi antara unit-unit pelaksana di daerah itu bisa mengkomunikasikan dengan OPD terkait gitu ya. Ketika misalnya ini terkait dengan layanan kesehatan dasar, tentu unit-unit yang ada di daerah juga bekerja sama dengan dinas kesehatan dan lain-lain. Ya, tapi sayangnya belum semua pemerintah daerah memiliki kepedulian terhadap hal ini begitu ya untuk menganggarkan pembiayaan medisnya. Ya, baik. Tentu kita masih menantikan langkah konkretnya ya. Baik, terima kasih Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPA, Bapak Nahar, dan juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Edwin Partogi, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Pak Edwin dan juga Pak Nahar. Selamat pagi, Bapak.